الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sholatan tammu khaiza indallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura. Wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim ya Fattah wa ya Alim ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lam kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaabal kunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Al-Fatihah ila hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan sabhadal kitab wa usul wa furanallahu yuli darajatin fil jannah wa nida alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafa'na fid din wad dunya wal akhirah wa anna walidina wa sayyidina masyayikhina muallimina ahbabina al mahbubin wa jami' ikhwanina akhawatina abna'ina manatana zawjatina wa naswana bid du'a wa lam nasna habba ilana li hadhihi al jamaah أن الله رضنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
min hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramah, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Adhkiya sampai pada bait yang kesekian. Terakhir kali kita bahas tentang 5 bait syair yang menuntun kita supaya menghiasi diri kita ini dengan syariat, supaya hati jadi terang. Hiasi diri kita dengan thariqah supaya hati kita jadi lapang. Lalu kemudian penulis kitab mengabarkan juga kepada kita, setiap para salik, setiap para wali Allah itu punya caranya masing-masing di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti duduk bersama para guru ya, hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, kemudian perbanyak wirid, puasanya, sholatnya, dan juga tidak lupa para wali Allah di dalam menuju Allah, sehingga mereka sampai pada derajat waliullah, itu juga mereka enggak lepas daripada khidmat linnas, mengabdi kepada manusia, seperti berbagi rizki dari apa yang mereka usahakan, seperti membawa kayu bakar ya. Kalau sekarang mungkin seperti kuli-kuli panggul, apalagi profesi-profesi yang tinggi, profesi-profesi yang besar ya. Lebih layak lagi, lebih pantas lagi untuk berbagi rizki ya. Karena itu kemudian Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, saya tidak sampai pada Allah dengan qiyamul lail, dengan siyamin nahar, sholat di malam hari, puasa di siang hari, tapi saya bisa sampai kepada Allah itu dengan kelapangan hati, dengan kedermawanan jiwa ya, bermurah hati, rendah hati, dan kelapangan dada. Artinya lapang itu maknanya tingkat kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian luasnya. Nah, maka kemudian beliau sampai kepada Allah. Lalu kemudian kita bisa tempuh itu jalan-jalan yang tadi disebutkan dalam bait-bait yang terakhir kita bahas. Jadi tidak lupa kita bersedekah gitu. Kita bisa sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita bisa sholat berjamaah karena ada apa? Karena ada listrik masjidnya, sehingga dipanggil kedengeran. Betul. Orang listrik juga ada, speaker juga ada. Kadang jamaah masih pura-pura kagak denger. Itu masjid kenapa listriknya nggak ada ya? Nggak kedengeran azannya? Bukan nggak kedengeran azan, ya. Lanjutin sendiri dah, ya. Iya nggak? Lalu kemudian kita bisa jamaah karena ada imam. Nah, gitu kan? Masjidnya bisa nyaman, rapi, bersih. Ada siapa? Ada merbot. Nah, semuanya itu perlu ongkos. Semuanya itu perlu biaya, ya. Nah, maka kemudian tidak hanya sholat yang kita perhatikan, tapi sedekahnya juga, gitu. Kira-kira ya ada ongkosnya lah, gitu. Jangan merasa bangga hanya dengan kemudian bisa sholat berjamaah tanpa mempedulikan kemakmuran masjid. Gitu. Ini rumah Allah, ini juga rumah kita bersama, insya Allah.
apalagi masih ada pembangunan ya. Nah, itu terus diulang-ulang dan disampaikan oleh pengurus supaya ada kebersamaan di antara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dilanjutkan oleh penulis kitab dan menjadi pembahasan kita. Jadi ini luar biasa kitab ini, kita bahasnya dikit-dikit, lama-lama banyak. Pertama kita cuman bahas basmalah aja. Lalu kemudian hanya membahas satu bait tentang hamdalah. Lalu kemudian bahas lagi satu bait pertemuan berikutnya tentang sholawat. Ketemu lagi satu bait lagi tentang takwa. Baru setelah itu 2 bait, 3 bait. Nah, terakhir kita bahas 5 bait. Ya. Hari ini sepertinya harus 7 bait. Ya. 7 bait biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'allahu nabihi wa bi barakatuhu wa ghafara lahu masyayikhina amin. Man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amila. Siapa orang yang ingin menempuh jalannya para wali, maka hendaknya ia benar-benar menjaga wasiat-wasiat ini untuk diamalkan. Nah, ya. Ini bait pertama. Jadi kita dituntun oleh penulis kitab mengamalkan wasiat-wasiat para wali-wali Allah ini ya, dengan wasiat-wasiat berikut ini. Kira-kira ada 9 ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, pagi ini kita fokus pada wasiat pertama. Apa wasiat pertamanya? Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarki dzanbi fi mastaqbala. Tuntutlah atau hiasilah diri kita dengan taubat bin nadamati muqli'a, seraya menyesal atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Wa bi'azmi tarki dzanbi fi mastaqbala, kemudian bercita-cita meninggalkan dzanb, meninggalkan dosa pada masa-masa yang akan datang ya. Wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadzal arkani far'a wa kamila. Lalu kemudian membebaskan diri kita dari setiap tuntutan hak manusia. Dan untuk rukun-rukun ini baguskanlah dan sempurnakanlah. Jadi 2 bait ini kita disuruh untuk menghiasi diri kita dengan taubat, menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan untuk bercita-cita, bertekad meninggalkan dosa-dosa itu semua tadi pada masa-masa yang akan datang. Tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada manusia kita bebaskan hak-hak manusia itu ya, dengan kita meminta maaf gitu. Kita disuruh baguskan dan sempurnakan rukun-rukun tadi. Lalu kemudian berikutnya, waqihi dawaman bil muhasabati allati tanhaka taksiran jara wa tasahala. Senantiasa untuk taat. Waqihi dawaman bil muhasabati allati, senantiasa untuk kita muhasabah, yang dengan muhasabah itu akan bisa mencegah diri kita, mengurangi diri kita dari kecerobohan serta menganggap remeh ibadah. Jadi urutannya taubat, bagusin hubungan kita kepada Allah dengan nadam, penyesalan. Lalu kemudian yang kedua, perbagus hubungan kita dengan sesama, ya, minta maaf ataupun kita melapangkan kesalahan orang lain pada hati kita. Lalu kemudian setelah itu isi hari-hari kita dengan muhasabah, introspeksi diri. Dengan introspeksi diri itu membuat kita jadi tercegah, tertahan dari hal-hal yang mengandung apa? Meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihifdzi ainin wa lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan la taksala. Lalu kemudian jangan lupa perjalanan hidup kita berikutnya, jaga mata, jaga lisan, dan jaga seluruh anggota badan kita, kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah, jangan bermalas-malasan. Fattaubu miftahun likulli ibadatin wasasu kullil khairi ajma'u ashmala. Maka adalah taubat
merupakan kunci segala bentuk ibadah dan menjadi pondasi segala bentuk kebaikan yang bersifat merata. Fa inibtulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarukan muharwila. Jika Bapak Ibu, jika kita semua diuji dengan ghaflah, kelalaian, ya, ataupun diuji dengan pergaulan yang tidak tepat, ya, di lingkungan kita, maka kita disuruh segera masuk ke majelis, ya, segera kita masuk ke majelis, karena majelis inilah benteng kita. Majelis ini merupakan benteng pertahanan kita dari hal-hal yang mengganggu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegas pulang kampung, ya, masuk kandang gitu. Kalau kita diuji dengan ghaflah, kelalaian ataupun salah pergaulan, maka mohon maaf, seburuk-buruknya majelis itulah yang menyelamatkan kita dari tantangan-tantangan di luar majelis. Apa tadi? Kelalaian ataupun juga salah pergaulan. Apalagi kemudian majelisnya alhamdulillah gitu kan, majelisnya nyaman, ya, kemudian juga nikmat kan gitu. Udah gitu ntar abis majelis DKM masih menggelar, ya, apa namanya, konsumsi sarapan, dilayanin sedemikian rupa, ya, dilayanin sedemikian rupa oleh DKM. Ini artinya apa? Bentuk perhatian kita untuk memperbagus majelis kita. Jadi seburuk-buruknya aja udah bisa menyelamatkan kita, apalagi kemudian sebaik-baik majelis. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itulah 7 bait syair yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yang pada intinya adalah kita dituntun oleh penulis kitab maupun para kekasih-kekasih Allah untuk menghiasi diri kita ini dalam menempuh jalannya para wali menuju Allah, untuk kita memelihara wasiat-wasiatnya. Dan wasiat pertama itu adalah kita taubat. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Tuan Guru Hadrat Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Rajab syahrut taubah. Rajab itu adalah bulan taubat. Ya, itu ada di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Satu karya besar 3 jilid daripada karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan Rajab syahrut taubah. Rajab itu bulan taubat. Kenapa Rajab bulan taubat? Setidaknya informasi tentang bulan Rajab ada di dalam surah At-Taubah. Ya, sekalipun ada di dalam kandungan tafsirnya, ya, dalam mafhum, ya. Bukan mantuk. Kalau mantuk suratan yang tertulis tidak ada, ya, dalam surah Taubah itu ataupun dalam surah-surah yang lain, tapi dia adanya dalam mafhum ataupun kandungan siratan ataupun juga tafsir yang kita bisa baca di dalamnya. Lalu kemudian bagaimana itu taubat? Taubat itu asal kata dari taba yatubu, ya. Artinya roja'a, kembali. Kembali dari apa? Kembali dari akhlak-akhlak yang tercela untuk kemudian kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini nyambung terus dengan pertemuan kita terakhir itu, bahwa di antara tujuan syariat yang Allah turunkan kepada kita namanya maqasidus syariah, tujuan syariat. Apa itu yang kita bahas? Bisa dibuka lagi tuh, ya, rekamannya itu, bahwa yang pertama tujuan syariat yang Allah turunkan buat kita adalah tahdzibun nufus, adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita minal akhlaqil madhmumah ilal akhlaqil karimah, dari akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia, akhlak terpuji. Nah, itulah taubat juga demikian, maknanya adalah roja'a, kembali.
dari akhlak yang tidak diinginkan oleh syarak, oleh agama, menuju akhlak yang diinginkan, yang dicontoh, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian taubat, bagaimana? Taubat itu pertama dikatakan adanya nadam. Nadam itu penyesalan, ya. Nadam itu penyesalan, nyesel kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Bu, taubat itu sebenarnya sekalipun kita tidak istighfar, sekalipun kita tidak istighfar, asal kita merenung, nyesel gitu, ya, dengan dosa-dosa kita yang udah lewat, nggak berasa melewer air mata, alhamdulillah, diterima taubat kita. Itu tibang diem aja gitu, ya, mikirin dosa kita sama orang tua, dosa kita sama anak, dosa kita sama saudara, dosa kita sama tetangga, dosa kita sama temen, dosa kita sama atasan, dosa kita sama bawahan, dosa kita sama teman-teman sejawat. Ya Allah, melewer air mata. Itu sudah diterima taubat kita, alhamdulillah. Apalagi sampai astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Barangkali kurang hafal, kalau istighfar begitu aja kurang hafal, udah pakai yang pernah saya kasih aja. Ya Allah, 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 ya, tumben ini mic-nya. Diam aja kita, asal ingat, asal nyesel, itu yang penting. Itu rukun taubat yang paling utama adalah an-nadam, ya, adanya penyesalan. Ya. Apalagi kemudian ditambah istighfar, apalagi kemudian ditambah sholat sunat taubat, Allah, ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab kata Tuan Guru Hadratus Syekh Abdul Qadir Jalani tadi, Rajab syahrut taubah, bimada? Dengan apa? Dengan apa bulan Rajab itu bulan taubat? Bis sholati, dengan sholat. Karena tepat sekali di bulan Rajab ini turun syariat ibadah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi luar biasa ini syariat, indah, ya, demikian indahnya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian jangan sampai kelewatan, ya. Jangan sampai terlewat, tidak ada sholat sunat taubat, ya. Apa dalam rangkaian tahajudnya, dalam rangkaian duhanya, dalam rangkaian awabinnya, ya. Ada di dalamnya sholat sunat taubat, insya Allah. Nah, ini menarik. Jadi taubat itu setidaknya 3. Ada berapa, Bu? Awwaluha taubatu. Yang pertamanya namanya taubat. Wa ausatuha al-inabatu. Yang kedua namanya inabah. Wa akhiruha al-aubah. Yang ketiga namanya aubah. Faman taba khawfal uqubati fahuwa sahibut taubah. Maka siapa orang yang takut akan siksaan, siapa orang yang takut akan siksaan, nyesel, jadi nyesel udah duluan, ya. Setelah nyesel takut,
gitu kalau entar diazab gitu ya. Apalagi ada kekhawatiran takutnya sebelum azab akhirat nanti azab kubur dulu. Sebelum azab kubur dia udah takut duluan kalau ke depan masih di dunia udah belangsak dulu gitu kan. Ya Allah takut gitu. Efek daripada maksiat gitu. Dampak daripada maksiat yang dia lakukan sebelum lagi dapat azab di akhirat ada azab kubur. Sebelum lagi azab kubur ada lagi azab dunia, fitnah berupa fitnah. Nauzubillah. Maka orang yang seperti itu adalah sahibut taubah. Dia bertaubat. Wa man taba raja'al matsubati fa huwa sahibul inabah. Yang kedua, orang yang takut gitu, bukan takut, bertaubat lalu kemudian berharap adanya ganjaran pahala. Ya. Dia bertaubat lalu kemudian berharap adanya ganjaran pahala. Jadi menyesal lalu kemudian ada harapan ibadahnya diterima gitu. Ya, sedekahnya diterima, macam-macamnya ibadah diterima, itu namanya sahibul inabah. Ya. Dia disebut sebagai inabah gitu. Ada juga yang mengatakan kalau taubat itu setelah dia melakukan kemaksiatan, itu namanya taubat. Kalau inabah ada yang mengatakan belum lagi dia melakukan kemaksiatan, belum lagi dia melakukan keburukan, baru sekedar niat gitu. Lalu kemudian dia sudah minta ampun kepada Allah. Itu namanya inabah gitu. Ya. Anibu kan ada perintahnya itu. Nah yang ketiga namanya aubah. Apa itu aubah? Wa man taba hifdzan aw qiyaman bil ubudiyyati la raghbatan fi thawabi wa la rahbatan minal iqabi fa huwa sahibul aubah. Siapa orang yang bertaubat, menyesal, ingin kembali kepada Allah, lalu kemudian dengan niatan menjaga serta menegakkan pengabdian dia kepada Allah, tidak berharap pahala, tidak juga takut akan siksaan, tidak berharap pahala, tidak juga takut akan siksaan, tetapi semata-mata dia ingin menjaga hubungan dia dan kecintaan dia, ya, serta mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan sahibul aubah. Nah, maka kemudian Bapak Ibu jangan lupa tuh bainal maghrib wal isya, ya, ada sholat sunat awabin, ya. Nah, ayo yang belum dilatih, ya, supaya nanti Ramadan terbiasa dengan perbanyak ibadah itu. Habis maghrib sampai isya. Mudah-mudahan jamaah Nurul Iman ada yang mengamalkan la tatruki sajadah gitu kira-kira. Ya, anjuran para ulama, para wali itu, jangan tinggalkan sejadah bainal maghrib wal isya. Maghrib sampai isya. Cukup 6 rakaat gitu ya. Nah, di situ sholat sunat awabin. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi taubat itu ada 3 macam jenisnya, taubah, inabah, dan aubah. Setidaknya kemudian lebih teknis lagi, lebih praktis lagi, dari apa kita ini bertaubat gitu. Kita bertaubat pertama, ambil saja rukun agama. Rukun agama itu kan iman, Islam, dan ihsan. Maka ayo bertaubat satu akan akidah kita. Bertaubat akan akidah kita. Sebab sudah pasti akidah kita ini sering melenceng. Ya, apalagi berkaitan dengan dunia, ya, berkaitan dengan rizki, akidah kita sering kali melenceng. Ya, sering kali kita begitu luar biasa, ya. Baru semalam tuh saya buka itu, ya, ada tulisan berbahasa Arab, saya lupa tulisan berbahasa Arab, tapi maknanya gini kira-kira, karena lagi rame-ramenya itu, ya. Ketika ada tim sepak bola kesukaan kita mau bertanding, itu yang punya warung sampai ditutup warungnya gitu, yang punya apa misalkan gawe apa ditunda gawenya karena ada pertandingan sepak bola, hatta yatafarroja, sehingga dia menyaksikan gitu. Tapi ketika azan berkumandang, maka kemudian seakan-akan
aktivitas dia seakan-akan dia merasa menjadi ibadah. Ketika, saya ulangi lagi nih ya, silakan dipahami ini. Ketika ada tim sepak bola ataupun tim apa saja kesukaan kita bertanding, itu yang punya warung ditutup warungnya, gitu. Ya, yang punya rencana gawe apa segala macam ditunda gawenya, sehingga kemudian dia mau menyaksikan, dia tonton gitu. Tapi ketika azan berkumandang, yang ada adalah apapun aktivitas dia merasa menjadi ibadah, ya. Kerjaan apa aja dia rasa kemudian jadi ibadah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kemudian dia lalaikan tuh azannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu tadi, kita bertaubat dari apa? Pertama dari akidah kita. Akidah kita ini sering melenceng, ya. Yang paling sering melencengnya ya berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan rizki. Yang kedua, kita bertaubat dari Islam. Apa tuh Islam? Fikih. Apa tuh fikih? Ibadah. Seringkali ibadah kita ini, ya, yang pastinya ini yang banyaknya kurang ikhlas, ya, kurang disiplin, gitu. Kurang ikhlas ini udah rasa-rasanya nih, gitu ya. Kurang murni, gitu. Kurang disiplin, pasti juga kurang disiplin, ya. Seringkali kita gampang gitu ngulur-ngulur gitu. Na'udzubillah min. Kemudian apa lagi? Kita bertaubat dari ibadah kita dari riya. Pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Nah, yang halus ini ada dalam diri kita ini, permainan iblis. Aduh, saya kadang suka gimana gitu. Iblis lagi yang disalahin gitu, ya. Ujub gitu, bangga diri. Bangga diri kita bukan lagi sampai pada membanggakan di hadapan orang lain, tapi dalam hati saja sudah berpikir keluar dari rumah, hayya 'alas shalah, azan kan, keluar dari rumah, hayya 'alas shalah, jalan dari rumah, lihat tuh tetangga masih pada gelap rumahnya, gua dong udah bangun jalan ke masjid. Ada nggak dalam hati begitu? Jadi yang namanya ujub, bangga diri, belum lagi ngomong kepada orang lain, dalam hati aja seringkali kita sudah merasa na'udzubillah min, ya Allah. Kalau yang namanya riya, sum'ah, udah nggak usah ditanya lagi deh tuh, ya. Bangun sebelum subuh mau tahajud, belum lagi sholat tahajud, dia udah ngabarin ke orang-orang lewat status WA. Indahnya bangun di tengah malam. Kata malaikat, gue belum nyatet pahala, lu udah nyatet duluan. Bener gak kira-kira? Ya Allah. Jadi itu tuh. Pertama kita taubat dari akidah kita yang sering melenceng. Kita juga mesti bertaubat, ini yang paling sering, bertaubat dari ibadah kita yang belum ikhlas, ya, belum disiplin, lalu kemudian ada cacat-cacatnya seperti riya, sum'ah, ujub, bangga diri. Dan kemudian yang ketiga, kita juga mesti taubat dari ihsan kita. Apa ihsan? Rukun agama yang ketiga, ya, rukun agama ketiga. Apa itu ihsan? Ya, akhlak. Akhlak kita, sholat mah sholat, lalu kemudian belum mampu sholat kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, gitu. Sholat mah sholat tapi nipu jalan terus. Na'udzubillah min. Sholat mah sholat tapi bohong terus. Sholatnya salah? Bukan. Tapi kita yang belum sampai pada target yang diinginkan daripada sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, tapi kita belum bisa sampai. Maka itulah kemudian kita taubat dari akhlak kita. Maka tadi definisi secara umum, taubat itu adalah bagaimana kita kembali ke jalan Allah
dengan cara menyesali diri kita untuk kemudian kita bertekad tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang kemarin, tatap hari-hari kita ke depan dengan apa? Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, kita buang jauh-jauh akhlak-akhlak yang tercela. Dah tuh. Ada 3 macam, lalu kemudian apa yang kita taubatkan juga ada 3. Ada taubat akidah, taubat ibadah, dan taubat akhlak gitu. Nah 1 tambahannya, jadi boleh 3 plus 1 adalah taubat dari sesama kita. Ini yang nggak kalah beratnya. Segala kekurangan kita di hadapan Allah, dengan kita mohon ampun, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak sesama manusia, ini yang berat ya. Bapak Ibu kita ghibah, Bapak Ibu kita ghibah. Kalau ghibah itu belum sampai kepada orang yang kita ghibahin, orang yang kita ghibahin belum sampai, belum dengar, maka kita cukup minta maaf ya, minta ampun kepada Allah ya, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ghibah itu sudah sampai kepada orang yang kita ghibahi, maka dosa ghibah kita tidak akan diampuni oleh Allah sebelum lagi kita minta dihalalkan, minta dihalalkan, minta dimaafkan dari orang yang kita ghibahin. Berat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, secara garis besar tadi, secara garis besar saya pengen Bapak Ibu bisa bawa pulang nih materi yang cukup panjang nih ya. Sebenarnya nggak panjang sih, kalau panjangnya bisa sama kemarin-kemarin ya, cuman lebih padat gitu ya. Bapak Ibu, kita sebagai orang berakal, nah ini dalam pembahasan kita sudah lewat ya, judulnya itu selamatkan diri kita dengan hukum akal dan hukum agama. Nah kalau kita ini merasa orang dewasa, orang berakal, ternyata Bapak Ibu sekalian harus juga ada dalam diri kita karakter-karakter bocah. Karakter bocah itu ternyata ada yang bisa menyelamatkan kita. Sebagaimana karakter suami istri. Suami kaum laki yang katanya akalnya lebih banyak, rasanya kurang. Maka orang laki juga perlu niru karakter perempuan. Apa itu? Supaya dia lebih peka lagi, supaya dia lebih perasaan lagi, itu orang laki gitu. Orang perempuan katanya rasanya lebih dominan, akalnya kurang, maka kemudian orang perempuan juga dituntut untuk sedikit mengedepankan akal sehatnya sebagaimana orang laki. Maka insya Allah nanti klop gitu, menyatu gitu ya. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kita orang dewasa juga perlu ada karakter-karakter bocah dalam diri kita. Sepintas kan begini, sepintas ya, sepintas seringkali kita mencibir gitu. Badan doang lu gede, kelakuan kayak bocah, kan gitu. Umur doang lu tua, adat kayak bocah, gitu. Ada nggak? Nah ternyata Imam Suyuti, nah saya bawakan Imam Suyuti yang mengatakan, khamsu khisalin fil atfal, ada 5 karakter pada bocah. Ada 5 karakter pada bocah. Andai kata ada pada orang dewasa di dalam hubungan dia kepada Tuhannya, lakanu aulia, niscaya orang dewasa kayak begitu bakal jadi wali-walinya Allah. Amin ya Rabbal. Emang apa sih tujuan kita ngabdi kepada Allah? Kalau bukan kita pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini salah satu caranya. Kalau kemarin-kemarin kan sudah dikasih tuntunan sama Nabi kita, sama Sultan Aulia kita itu, bagaimana tuntunan kita menuju predikat kekasih Allah. Ini satu lagi caranya menuju predikat kekasih Allah. Apa itu? Tanamkan dalam diri kita 5 karakter bocah. Ya, ini pengecualian. Kebanyakan kan kita begitu suka nggak mau niru-niru bocah. Ternyata ada 5 karakter. Apa tuh 5 karakter bocah? 1. La yashkuna birrizqi. Bocah itu Bu, Pak. Bocah itu karakternya kagak puyeng sama rizki.
Bener nggak? Bener nggak? Bocah karakternya kagak puyeng sama rizki. Pernah ibu-ibu, bapak-bapak lihat ada bocah mojok aja gitu. Tong, kenapa lu bengong? Puyeng mbak, besok mau makan apaan? Ada bocah begitu? Kagak ada. Jadi itu bocah punya karakter luar biasa, kagak peduli sama rizki dia. Kenapa? Baba emaknya mikirin. Emang dia baba emaknya mempanin. Nah, itulah maksud Imam Suyuti, bagaimana kita orang dewasa di hadapan berhubungan kepada Allah, usahakan diri kita jangan galau sama rizki kita. Betul-betul. Udah, ini kalau bisa betul-betul ada dalam diri kita, lepasin aja udah, lapangin aja udah, ya. Nah ini kan bagian daripada taubat nih. Seringkali kita tadi yang kita bahas tadi, kita mati-matian gitu kalau udah urusan dunia, tapi giliran urusan ibadah nyantai-nyantai aja bahkan gitu kan. Ya. Tapi kalau udah urusan dunia, Allah, nggak ngaji pak, malam Rabu, nggak ngaji pak, lu kagak lihat apa? Gue baru pulang kerja ini, masih keringetan badan, belum juga mandi. Pokoknya banyak alasan dan nggak ada alasan, diada-adain alasannya. Pak, tahu nggak ada tanah yang mau dijual? Oh di sana, no. Ayo gua anterin. Cobain. Giliran dunia, walaupun masih baru pulang kerja, ayo beda. Gitu. Tapi giliran kalau udah judulnya ibadah, itu tadi tuh, ya, yang diungkapkan dalam ungkapan bahasa Arab tadi tuh, ya. Kalau udah ada tim olahraga, tim sepak bola kayak gitu kan, timnas gitu nih, timnas nih Piala Asia, alhamdulillah kan masuk 16 besar, ya enggak? Alhamdulillah. Ya, kenapa bisa lolos jadi peringkat ketiga terbaik gitu, ya. Setelah Yordan dengan Oman main imbang gitu. Dan Vietnam udah pasti kalah dengan Irak kemarin gitu kan, 3-2 gitu. Ketipu kan, dikiranya saya nonton, padahal saya cuma dengerin orang cerita aja gitu. Ya. Rugi nonton sampai utuh begitu, rugi. Udah mendingan juga ntar lihat kesimpulannya aja udah gitu. Kalau dulu ya, jadi ada wayahnya memang Bapak Ibu sekalian, Bapak terutama ada wayahnya. Saya ingat betul. Saya masih bocah tahun 86 kalau nggak salah tuh 86. Final Liverpool Juventus Piala Champion. Mau nyolokin TV sampai kesetrum saya. Malam-malam tuh masih bocah saya tuh 86. Tapi nonton Piala Champion sendiri malam-malam. Ya. Jadi kalau udah nonton bola saya dulu luar biasa dulu. Tapi ada wayahnya. Lama bertambah umur, ya ternyata cukup nonton ini aja, cuplikan-cuplikannya aja. Gitu. Kenapa? Sayang waktu 2 kali 45 menit. Ya. Ya Allah, kepanjangan gitu ya. Walaupun tak ada yang jawab, kalau udah hobi mah lain. Nah, itu tadi ada wayahnya. Hobinya dulu waktu muda gitu. Ya, sekarang udah tambah umur, sayang gitu rasanya, ya duduk ngejedok depan TV gitu, ya 2 kali 45 menitnya enggak, belum tambah mie rebusnya gitu, ataupun nasi gorengnya kan gitu. Ya Allah, ya sayang bener gitu. Dah besok tar ada kesimpulannya. Yang lebih nyesek lagi, udah kita tunggu-tunggu. Ya, ini yang bukan final, masih babak penyisian gitu, 0-0, 0-0 kagak ada golnya, kan suwe bener yang begitu, ya, jadi kesel kita, kita nonton bola kan pengen ada golnya gitu, aduh ini ngaji kenapa jadi ke bola-bola begini nih, ya, lanjut, ya, jadi tadi maksud saya ungkapan bahasa Arab tuh, ya saya lupa itu bahasa Arabnya itu, jadi kalau udah ada tim kesayangan dia, warung sampai ditutup gitu, ya, tapi giliran kumandang adzan, lalu kemudian dia cari kerjaan, dia beranggap kerjaannya itu bakal jadi ibadah gitu. Kerjaan apa aja gitu. Ya, karena untuk menghindar azan tadi, ya Allah, ya. Nah, jadi udah kita jangan terlalu galau, ya. Ini karakter bocah. Yang berikutnya, karakter bocah itu mereka tidak ngeluh. La yashkuna ila khatibihi. Ila khaliqihim, ya, idza maradu atau idza maridu. Bocah itu Bapak Ibu kagak ngeluh ama baba emaknya kalau sakit. Nah itu maksudnya kita orang dewasa kalau dikasih sakit ya kagak ngeluh terus sama Tuhan kita. Malu kita kira-kira begitu.
hidup udah sehat mulu, hidupnya udah sehat terus puluhan tahun, sakit baru 2 hari ngeluh mulu kerjaan. Ya Allah, ya ini sih baru bisa ngomong doang ini Mas ya. Tahu ntar kalau sakit naudzubillah min, nah ya jangan sampai gitu ya. Udahlah dirasain aja, dirasain kayak bocah kan kagak dirasain, justru baba emaknya yang puyeng gitu ya, betul nggak? Baba emaknya yang puyeng tuh kalau anak sakit, ya Allah gitu. Ya bocah main aja udah kagak dirasa. Nah kita juga begitu, kata Imam Suyuti, kalau kita pengen dapat kasih sayang Allah, dapat ujian sakit, udah ya, udah jangan banyak ngeluh, malu, mikirnya malu-malu aja udah, malu ya, udah puluhan tahun hidup sehat gitu. Nah ini sakit baru berapa jam, sakit baru berapa hari gitu. Ngeluhnya ngeluh bukan ngadu kepada Allah bagaimana gitu. Ngeluhnya ngeluh seperti kagak terima gitu. Itu yang bisa mengikis akidah kita. Yang ketiga, bocah itu karakternya yakuluna mujtama'in. Mereka suka makan bareng. Bocah itu suka makan bareng. Itu bocah asal minum es teh manis Solo yang 3.000 yang kecil, ya 4.000 kalau jumbo gitu ya. Bagi dong gitu, temennya bagi dong, langsung aja tuh disodorin sedotannya itu ya, temennya 5 orang berarti 1 sedotan 5 mulut. Keren tuh bocah itu ya. Ya kita sih nggak kayak gitu juga gitu, cuman paling nggak kita bisa makan bareng gitu ya. Pokoknya Pak Haji gitu pengen butuh temen mau nyarap bareng, tinggal telepon saya, insya Allah saya datang gitu. Iya. Deh, Pak Haji bubur kan, Azan makan bubur, ayo. Ya, ibu-ibu juga begitu di rumah siang gitu ya. Kalau nggak ada temen gitu, telepon tetangganya gitu. Itu kan bagaimana Khalilur Rahman ya, Nabi Allah Ibrahim sampai mendapat predikat Khalilullah. Nggak makan kalau nggak ada teman gitu. Nah, Nabi kita juga terus begitu ya. Maka setidaknya kita bagaimana kalau ngundang ke rumah mungkin rada jarang, ya inilah majelis ilmu biasanya ada makan bareng ya gitu. Maka saya sarankan bapak-bapak ya, habis ngaji jangan buru-buru pulang ya. Udah tuh nikmatin yang ada. Pede banget tuh Ustaz, emang ada? Kelihatannya sih ada kelihatannya. Udah gelar karpet tadi di luar. Ya, kalau nggak ada saya pergi ke bubur ayam sono ya. Ya, yang keempat karakter bocah itu Bapak Ibu sekalian, kalau mereka udah takut, jarat uyunuhum bidumu, itu lantas saja mewek. Bocah kalau udah ada rasa takut, lantas saja mewek nangis. Nah begitu juga kita dengan apa hubungan kita kepada Allah. Tadi tuh dari taubat kita takut ya, kalau ntar diazab kita takut, kalau ntar ibadah nggak diterima gitu kita takut mewek dah. Majafatid dumu illa liqaswatil qulub wa maqasatil qulub illa likatratid dzunub. Air mata ini tidak akan pernah kering kalau bukan disebabkan karena kerasnya hati, dan hati tidak akan pernah keras kalau bukan disebabkan karena banyaknya dosa. Jadi gara-gara dosa hati jadi keras, hati keras air mata rada susah netes. Maka ibarat darah kotor perlu kita keluarin melalui hijamah, bekam. Bapak Ibu jangan buru-buru mikirnya obat. Kalau badan udah rada-rada berat gitu, jangan buru-buru mikirnya dokter, mantri gitu ya. Maaf nih dokter mantri ya gitu ya. Langsung aja ya. Kalau di Mekah Madinah mah langsung mereka ambil wudhu, kalau badan udah kurang enak ambil wudhu, buka Quran. Udah wudhu, udah buka Quran, udah baca Quran, masih belum enak juga, sholat udah. Jadi solusi pertamanya langsung wudhu, baca Quran, sholat gitu. Nah kalau kita kan asal kurang enak badan dikit, buru-buru dah. Ya. Ada sugesti. Kalau ini badan gua mah pokoknya asal belum pergi ke mantri rasanya belum sembuh ini, begitu. Ada orang sugesti kalau belum ke dokter belum sembuh. Nah kita ya ada perasaan takut itu langsung dah munajat kepada Allah, netes. Badan kalau udah nggak enak Bapak Ibu sekalian bekam boleh
Ya, sunnah itu hijamah. Sebagaimana ada darah kotor yang harus kita keluarkan, maka air mata juga ada yang mengandung toksin, mengandung racun yang harus kita keluarkan. Kapan itu? Air mata ketika di tengah malam berduaan kita dengan Allah, mengakui, menyadari kesadaran kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, mewek kita netes air mata model begitulah yang mengandung toksin, mengandung racun. Habis gitu badan seger, badan enak, air mata yang ada racunnya udah keluar. Lain air mata karena kita kecewa sama laki, lain air mata karena kita kecewa sama anak, lain air mata gara-gara ngiris bawang. Itu mah air mata biasa, ya. Tapi air mata ketika kita berdua dengan Allah, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Rabb, aku hambamu yang tidak pantas menjadi penghuni surga firdausmu. Tapi hamba juga sadar, hamba tidak akan kuat berada di nerakamu, ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, karuniakan kepada hamba taubat akan dosa-dosa hamba. Jadi kita minta dikaruniai taubat gitu ya. Terus lanjutannya sampai mana tuh? Dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Ya Rabb, dosa-dosa hamba ibarat taburan pasir yang begitu banyaknya. Maka karuniakan kepada hamba ya Rabb bisa bertaubat. Duhai Engkau Zat yang Maha Agung. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah timali. Ya Rabb, umur hamba terus berkurang tiap harinya, umur kita terus berkurang tiap harinya, sementara dosa-dosa terus bertambah. Bagaimana hamba bisa menanggung ini semua ya Rabb? Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka. Duhai Tuhan, hamba datang ke hadapan-Mu membawa ketetapan dosa-dosa. Wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Ya Rabb, jika Engkau mengampuni hamba, karena memang Engkaulah Zat yang Maha pantas mengampuni dosa. Tapi jikalau Engkau tidak mengampuni hamba, kepada siapa lagi hamba berharap? Ya Allah. Ya, maka baik bagi kita ini untuk juga niru karakter bocah yang keberapa tadi itu? Ya, yang keempat ya. Ada rasa takut kemudian nangis. Bocah itu nggak boleh takut dikit, nangis. Yang terakhir
juga masih kaitannya dengan taubat kepada sesama kita ini. Bocah kalau berantem cepet baik, bener gak kira-kira? Emang kita orang dewasa, ngaku doang orang dewasa, tapi kelakuan kayak bocah. Bocah disalahin, padahal bocah enggak. Bocah kalau berantem cepet baik, kita mah orang dewasa. Pokoknya, sampai mampus gua nggak maafin. Allah, ada nggak tuh begitu orang? Sampai mampus gua nggak maafin, beneran mampus duluan dia. Naudzubillah min dzalik. Baginda Rasul berpesan, khairukumma man bada abis salam, gitu ya. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik mereka berdua yang bertikai adalah yang lebih dulu memulai salam. Deh, siapa duluan yang lebih dulu mulai salam, itulah yang terbaik. Ibu-ibu biasanya Ramadan besok ya, itu ada pada saling memberi masakan buat bukaan gitu ya. Nah, hati-hati nih, bukan hati-hati, perhatikan nih, mana yang lebih afdol. Yang lebih afdol itu ibu yang pertama ngasih kiriman ke tetangganya. Apalagi tetangganya yang selama ini mungkin jutek marah sama dia gitu kan. Tiba-tiba dikirimin apa, ibu masakan ibu apa? Masakan ibu rendang lah misalkan ya. Gitu. Rendang jengkol. Ya. Terus sama ibu yang dikirimin tadi, dia mulangin piring kosong kagak enak. Dia isiin dah. Apa dia isiin? Dia kagak masak, ya. Dia beli dari warung, ya. Lontong geblong, bakwan dan gorengan itu, ya. Dia boleh beri, udah dibawain. Nah, Bapak Ibu, ibu yang pertama yang ngirim duluan itu namanya ihsan. Ihsan itu luar biasa. Tapi ibu yang kedua yang dikirimin dia berbalas, itu namanya thayyib gitu. Ihsan dan thayyib sama-sama baik, tapi nilainya lebih gede ihsan. Kalau thayyib biasa. Jadi kebaikan yang ibu pertama buat itu kebaikan luar biasa. Tapi ibu yang kedua itu kebaikan yang biasa. Gitu. Maka rukun agama tadi apa? Ihsan, bukannya thayyib. Iman, Islam, ihsan, bukannya thayyib. Tuh. Jadi kita perlu berebut gitu. Maka Rasulullah berpesan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang lebih dulu memulai dengan salam. Maksudnya ya mulai dulu dengan kasih apa gitu ya. Udah bunyi bel itu tanda ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini kiranya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari 7 bait syair tadi mudah-mudahan yang menjadi pikiran mendasar adalah bagaimana kita jadikan bulan Rajab ini sebagaimana Tuan Guru Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani, Rajab Syahrut Taubah adalah bulan taubat. Ayo kita perbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, berkahi keluarga kita, berkahi putra-putri kita, solehin solehat yang sedang menuntut ilmu, biar Allah berikan ilmu yang manfaat ya, dibukakan mata hatinya ya, pikirannya, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsanya. Saudara-saudara kita yang kurang sehat, biar diangkat penyakitnya sama Allah, biar pada sehat semuanya, bisa ibadah kepada Allah. Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fina ya karim warhamna ya rahim. Waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basitul hidayah bil 'atiyah ya sahibul mawahibis saniyah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadis sa'a fi kulli sa'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'aina lis-siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qani'na bil yasir minal kalam wa ta'am wal manam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wadmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhir
sududam alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.